Ini list itu kok bisa tangan? Nopal Pak. Nopal, Apa? Pak. Iya, Iya, Pak. tadi Pak. Tadi ada satu panggilan, Pak, dikejar. Maaf, Pak. Tadi dia, Pak. Oke, mana nopalnya? Pergi. Iya, Pak. Pergi, Pak. Pak. Pergi. Iya, Pak. Oke, makasih ya. Iya, Pak. Mohon perhatian. Dipanggil siswa kami yang bernama Naufal, kelas 71. Harap menemui Pak Edi di ruangannya. Sekali lagi, siswa kami yang bernama Naufal, kelas 71. Harap menemui Pak Edi di ruangannya. Terima kasih. Permisi Pak. Silakan masuk, Naufal. Apa kabar, Naufal? Baik Pak. Bapak tadi ke kelas kita saat jam istirahat dan mendapati list pintu kelas kita sudah terlepas dan tergeletak di lantai begitu saja. Setelah Bapak tanya dengan siswa yang ada di dalam kelas, katanya kamu berlari-lari di dalam kelas sampai membuat list pintu kelas terlepas. Benar, Naufal? Iya Pak. Oh, begitu. Gak apa-apa, Pak. Berbuat salah itu wajar, karena tidak ada manusia yang sempurna dan tidak pernah membuat kesalahan. Bapak pun sampai sekarang terkadang masih membuat beberapa kesalahan, apalagi saat masih seusia kamu. Apalagi kamu tadi kan gak sengaja kan? Pasti kamu merasa senang kan saat berlari-lari di dalam kelas? Iya Pak. Kenapa kamu sampai berlari-lari dalam kelas, nak? Bukannya itu jam istirahat? Kenapa kamu tidak bermain di luar saja? Cuman mencari kesenangan aja Pak. Oh, iya, nak. Mencari kesenangan itu perlu untuk menghilangkan kejenuhan kita dari aktivitas yang sudah kita lakukan sebelumnya, sehingga kita bisa lebih fokus untuk melaksanakan kegiatan kita berikutnya. Tapi menurut kamu, ada nggak cara lain yang lebih baik bagimu untuk mencari kesenangan selain berlari-lari dalam kelas? Ada Pak. Kira-kira apa? Mungkin dengan bercerita dan bercanda bersama teman-teman Pak. Benar, Nova. Tapi ketika bercerita dan bercanda, tetap harus perhatikan etika dan sopan santun ya. Iya Pak. Nah, sekarang kita coba lihat lagi tindakan kamu yang berlari-lari di dalam kelas hingga menyebabkan list pintu kelas kamu terlepas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas dan prinsip kamu tidak? Tidak Pak. Saya nggak mau sampai terlibat masalah Pak. Jadi, kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Tidak menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di dalam kelas Pak. Kamu meyakini tidak bahwa menjaga fasilitas yang ada di dalam kelas itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Ya, setuju. Kita harus menjaga fasilitas yang ada di kelas kita. Jangan sampai kerusakan yang kita buat sampai membuat orang lain turut terkena imbasnya. Untung kamu cuma membuat list pintu saja yang terlepas. Kalau sampai pintunya yang terlepas, mungkin akan lebih rumit lagi kondisinya. Kamu ingat kan keyakinan kelas atau prinsip yang perlu kita jalankan apabila merusak fasilitas yang ada di dalam kelas? Bertanggung jawab atas apa yang sudah saya lakukan Pak, dengan memasang kembali list pintu yang terlepas Pak. Kira-kira kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Tapi apakah kamu mengerti dan pernah sebelumnya menggunakan palu untuk memaku sesuatu? Sudah Pak.
Setelah kamu memasang kembali list pintu yang terlepas ini, ke depan kamu akan menjadi orang yang seperti apa, Noval? Ke depan saya akan lebih berhati-hati, Pak. Tidak lagi berlari-lari di dalam kelas. Saya juga akan membiasakan diri untuk berdiam dulu sejenak dan berpikir sebelum melakukan sesuatu, Pak. Baik, nanti sepulang sekolah, Bapak akan temani dan bantu kamu memasang list pintunya. Ya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Sekarang kamu boleh kembali lagi ke dalam kelas. Awalnya saya takut dan tidak berani menghadap Pak Edi karena saya takut bila sampai kena marah. Tapi akhirnya saya memberanikan diri karena tidak ingin memperpanjang masalah dengan datang ke ruangan Pak Edi. Alhamdulillahnya saya tidak merasa terhakimi selama proses tadi. Saya menjadi terkuatkan karena cara Pak Edi dalam membantu saya menyelesaikan masalah yang saya perbuat. Sekarang alhamdulillah list pintu kelas saya sudah terpasang dan saya tidak lagi merasa khawatir. Perhatian kepada siswa kami yang bernama Andra, kelas 81. Harap setelah pulang sekolah nanti menemui Pak Edi di ruangannya. Sekali lagi, siswa kami yang bernama Andra, kelas 81. Harap setelah sepulang sekolah nanti menemui Pak Edi di ruangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih Pak. Ya, silakan masuk Andra. Tunggu dulu. Andra, gimana kabarnya? Baik Pak. Gimana belajarnya hari ini? Menyenangkan nggak? Menyenangkan Pak. Maaf Pak, kenapa Bapak manggil saya Pak? Begini, Andra. Tadi malam Bapak dapat pengaduan dari teman satu kelas kamu, Siva. Dia bilang kamu sering mengejek dan mempermalukan dia. Apakah benar itu, Andra? Enggak Pak. Tidak ada saya mengejek Siva Pak. Sebelumnya Bapak sudah memanggil Siva dan meminta dia menjelaskan secara langsung permasalahan dia dengan kamu. Rasanya tidak mungkin Siva berbohong dan berani mengadu seperti itu ke Bapak. Jujur saja nak, Bapak tidak akan marah karena berbuat kesalahan itu biasa Pak. Bapak dulu seusia kamu juga pernah mengejek teman sekelas Bapak. Iya Pak, tapi dia juga sering mengejek saya Pak. Oh, jadi alasan kamu mengejek Siva itu karena dia juga sering mengejek kamu. Iya Pak. Kalau begitu wajar kalau kamu tidak terima dan mengejek dia balik. Bapak pun kalau diejek mungkin juga akan terpancing untuk membalas. Karena tidak ada manusia yang suka diejek dan dipermalukan kan? Iya Pak, kesal saya dengan dia Pak. Jadi hanya itu alasan kamu sering mengejek dan mempermalukan Siva.
Sebenarnya saya juga agak sedikit iri dengan Siva Pak, karena nilai pelajaran Siva lebih baik dari saya Pak, karena dia selalu juara 1 di kelas Pak. Oh, jadi kamu merasa tersaingi ya? Iya Pak, dengan menjadi juara 1 di kelas, saya ingin disenangi oleh orang-orang di sekitar saya Pak. Persaingan itu penting, nah. Tanpa ada persaingan, maka kita tidak akan termotivasi dan berinovasi mau menjadi lebih baik. Tapi apakah caranya harus dengan mengejek dan mempermalukan orang lain? Menurut kamu, apakah ada cara lain yang lebih baik untuk menjadi yang terbaik selain mengejek dan mempermalukan teman kamu? Ada Pak, dengan belajar lebih giat lagi Pak, dengan proaktif di dalam setiap pembelajaran di kelas Pak. Benar, Andra. Bapak setuju dengan kamu. Untuk bisa menjadi juara kelas, kita harusnya lebih giat belajar dan proaktif selama pembelajaran di kelas. Dan juga yang tidak kalah penting adalah sikap kamu, Andra. Kita juga harus menunjukkan sikap yang santun kepada siapapun. Baik Pak. Nah, sekarang kita coba lihat lagi tindakan kamu yang mengejek dan mempermalukan teman kamu di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas dan prinsip kamu, Andra? Tidak Pak, saya sebenarnya sangat menghormati orang lain Pak, tapi ambisi saya untuk menjadi yang lebih baik membuat saya menjadi seperti ini Pak. Jadi, kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Tidak menghormati orang lain mungkin Pak. Kamu meyakini tidak bahwa menghormati orang lain itu penting buat kamu? Yakin Pak. Iya, Bapak juga setuju. Kita harus selalu menghormati orang lain. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini sesuai dengan kesepakatan kelas atau prinsip kamu? Seharusnya saya harus lebih bersabar dan berpikir sejenak untuk mengatur emosi saya. Saya juga harus yakin pada diri saya sendiri bahwa saya mampu menjadi juara dengan belajar lebih giat lagi dan proaktif di dalam kelas. Kira-kira kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Kalau kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini, kamu akan jadi orang yang seperti apa? Saya akan belajar giat dan proaktif di dalam kelas Pak, dan tidak lagi mengejek dan mempermalukan Siva. Karena saya pikir mungkin saya tidak akan menjadi juara kelas kalau nilai sikap saya buruk Pak. Iya. Menurut kamu bagaimana rasanya bisa menjadi orang yang seperti itu? Bangga lah Pak, karena bisa bersabar menahan diri dan lebih proaktif di kelas. Baiklah kalau begitu, besok Bapak akan pertemukan kamu dengan Siva dan membantu kamu memperbaiki masalah ini. Sekarang kamu boleh pulang. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Awalnya saya bingung kenapa saya bisa dipanggil menghadap guru. Saya pun tidak langsung mengakui kesalahan saya karena takut akan dimarahi karena sudah mengejek dan mempermalukan teman sekelas saya. Tapi ternyata tidak. Saya merasa sedang curhat seperti di antara dua orang sahabat. Saya berterima kasih kepada Pak Edi yang telah membantu saya mengatasi permasalahan diri saya yang tidak akan terima dan iri karena merasa tersaingi oleh teman sekelas saya.